Oh ya, saya kebetulan juga ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol dan juga penasehat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Eropa dan ketua forum komunikasi PCIM se-Eropa dan Mediterania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat OSDI semuanya. Ya, kembali lagi di sini di podcast OSDI 2024 yang dimana kita menghadirkan pembicara yang keren dan sangat menginspirasi gitu ya. Beliau adalah Bapak Yordan Gunawan SH MBA, MH PhD. Beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Hukum yang mungkin lebih penjurusan ke hukum internasional begitu ya Pak. Mungkin kita sapa dulu ya pembicara kita. Selamat siang Pak Yordan. Selamat siang Mbak Aulia. Iya. Mungkin enaknya emang manggil Pak Yordan apa gimana ya Pak? Manggil Pak boleh, manggil Yordan juga boleh. Loh. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ya Pak ya ke tema kita yang utamanya ya. Ya. Mungkin saya mau bertanya kesibukan Bapak akhir-akhir ini ya gitu. Kesibukan saya barusan merasakan PhD di Universitas Pompeu Fabra, Spanyol, dan saya memang mengambil hukum internasional dan hubungan internasional. Kalau yang lainnya saya adalah principal editor di Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu dari sangat sedikit jurnal hukum yang terindeks Scopus di Indonesia gitu. Lalu kemudian juga saya mengurus banyak asosiasi. Oh ya, saya kebetulan juga ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol dan juga penasehat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Eropa dan ketua forum komunikasi PCIM se-Eropa dan Mediterania. Gitu. Ranahnya sudah di luar negeri ya teman-teman. Wah ini sangat menginspirasi sekali karena UMY sendiri kan nanti kita harus menjadi lulusan yang muda dan mendunia seperti itu. Mungkin pembahasan kali ini kita tema kita ya itu adalah kemanusiaan dan keadilan dalam perspektif hukum internasional. Ya. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kita menghadapi isu yang sangat erat kaitannya juga dengan kemanusiaan dan keadilan gitu. Yang mana mungkin di negara ya, kita sebut aja ya di negara Palestina sekarang ini itu ada terjadi genosida seperti itu Pak. Karena setahu saya juga setelah searching gini ya Pak ya, itu ada namanya hukum profetik dan intervensi. Ya. Nah itu dinyatakan bahwa keadilan dan perlindungan kemanusiaan itu tidak hanya sebatas pada batas-batas negara atau agama saja, tapi merupakan prinsip universal. Nah, yang itu dimana juga harus dijunjung tinggi seperti itu ya Pak. Langsung kita masuk ke pertanyaan kita yang sangat urgent ya. Yeah. Ini, oke. Menurut Bapak ini bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara dan sejauh mana efektivitasnya untuk menjamin keadilan itu? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi sebetulnya hukum internasional sudah menyediakan instrumen-instrumen yang terhubung dengan hak asasi manusia itu sendiri. Ada piagam PBB, lalu kemudian ada Universal Declaration of Human Rights, bagaimana yang Mbak Aulia sampaikan tadi bahwa perlindungan HAM itu sangat universal, tidak memandang ras, suku, agama, warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang sangat universal. Di samping juga ada instrumen-instrumen lainnya yang memang langsung secara spesifik mengatur hak asasi manusia itu sendiri yang terhubung dengan hak sipil dan politik misalnya. Ada ICCPR, International Covenant for Civil and Political Rights, dan juga ada hak ekonomi, sosial dan budaya atau International Covenant on Economic Cultural rights gitu, yang memang di sana secara spesifik mengatur hak-hak asasi manusia itu sendiri yang ketika diratifikasi oleh banyak negara di dunia, maka negara-negara itu wajib melaksanakan apa yang sudah dimandatkan oleh instrumen-instrumen tersebut.
Tapi ada satu hal yang penting juga dicatat bahwa kadang-kadang memang ketika instrumen sudah siap, instrumen sudah diratifikasi, tapi ternyata negara tidak mau melakukan. Ini semua sebetulnya ada masalah yang terhubung dengan kedaulatan negara tersebut. Karena memang hukum internasional itu sejarahnya sangat panjang dan sampai dengan sekarang masih dibahas apa yang disebut sebagai teori John Austin gitu, Austinian theory gitu, yang menyebut apakah hukum internasional itu hukum gitu atau hanya sekedar moral yang dijunjung tinggi oleh negara. Kalau dia melakukan maka dia dianggap bermoral, tapi kalau tidak dilakukan maka dia dianggap tidak bermoral. Hanya sebatas itu gitu, pembahasan yang sampai dengan sekarang buku itu terus dibahas oleh banyak negara dunia, terutama kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada Palestina dan Israel dan beberapa negara lainnya yang mungkin sudah diintervensi oleh negara-negara besar. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Berarti ini tergantung kedaulatan negara itu kembali. Kedaulatan ya, negara, Pak? betul. Oh, baik. Lalu kan kita punya Mahkamah Pidana Internasional ya, atau kita sebut ICC gitu ICC. di PBB. Nah itu tuh seharusnya menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah terus apa ini pengaruhnya terhadap penegakan keadilan di global dengan adanya mahkamah ini? Iya. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court itu sebetulnya memang bertugas untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan. Kita menyebutnya sebagai grave breaches of human right. Gitu. Yang pertama adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan juga kejahatan perang, kemanusiaan, agresi, dan satu lagi saya agak terlupa. Tapi memang intinya dia mengelola masalah tersebut, dan lalu kemudian hal yang menjadi masalah dari ICC itu sendiri adalah orang tidak bisa memproses untuk mengadili seseorang individu yang merupakan pimpinan dari pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu, kalau negara yang terkait itu tidak menandatangani Statut Roma. Jadi perlu diketahui kalau ICC itu sebetulnya dibentuk pada tahun 2002 yang berawal dari Statut Roma tahun 1998. Yang di sana menyebutkan bahwa negara itu bisa saja untuk memproses seseorang atau individu atau pelaku pelanggaran hak asasi manusia jikalau negara tersebut sudah meratifikasi, menandatangani dan meratifikasi Statut Roma itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak, ya tidak bisa juga gitu. Kalau misalnya orang lalu kemudian berkata, sering saya baca tuh di beberapa website mengatakan seret Israel pengadilan internasional. No, nggak semudah itu gitu menyeret-nyeret orang gitu, karena prosesnya memang panjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel bukan pihak di Mahkamah Pidana Internasional. Palestinanya bagaimana, Pak? Betul, mereka adalah bagian dari Mahkamah Pidana Internasional dan mereka berhak mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk mengirimkan jaksa ke pihak Israel dan kemudian berkomunikasi dengan pihak Israel untuk menangkap Perdana Menterinya. Saya begitu. Tapi masalahnya pemerintah Israel mau nggak nangkap Perdana Menteri? Kan nggak mungkin gitu. Karena Perdana Menteri adalah puncak tertinggi dari unsur pemerintahan di negaranya. Jadi kira-kira seperti itu. Memang sangat complicated, tapi kan ini dibuat supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Walaupun tetap saja di sisi lain penyalahgunaan yang lain juga berjalan gitu. Kalau negara itu tidak besar, lalu dengan sangat mudah ditangkap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau negaranya besar, berkuasa, lalu kemudian sangat berat untuk diproses, bahkan ketika masuk sidang PBB pun sangat berat gitu untuk bisa memproses Israel sendiri untuk dikenakan resolusi saja berat gitu. Jadi memang kita harus melihat bagaimana kekuatan Israel itu ditopang sangat kuat oleh Amerika dan juga Inggris gitu, sehingga kita punya kesulitan untuk bisa membuat proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Negara di Eropa saja ketika, contohnya Spanyol yang betul-betul mendukung Palestina dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel, itu kemudian dimusuhi banyak negara gitu, dan dianggap bahwa Anda kok tiba-tiba harus dukung Palestina gitu, yang bukan merupakan kelompoknya kita dalam tanda kutip. Begitu seruannya Amerika dan juga Inggris. Saya kira ini menjadi
catatan penting bagi kita semua bahwa saat ini memang dunia sudah diatur sedemikian rupa. Kita tahu kalau mau cerita lebih panjang itu ada pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat yang memang mengatur proses bagaimana dunia ini memang harus di-manage sedemikian rupa oleh negara-negara tertentu, dan ujungnya adalah pembentukan PBB sendiri, adanya hak veto gitu. Hak veto veto. itu adalah hak mutlak. Jadi kalau misalnya ada 197 negara di dunia, lalu kemudian Majelis Umum memutuskan sesuatu, lalu dia veto, maka selesai semuanya. Jadi ini hak absolut yang Iya. ya luar Ramai biasa. sekali itu Betul, dibicarakan luar biasa. kemarin ya, Pak ya. Saya sudah membuat publikasi di banyak jurnal tentang bagaimana mereduksi pola-pola seperti ini, tapi kan itu tidak mungkin. Bahkan sampai guyonan saya dengan mahasiswa, kalau mahasiswa nanya gitu ketika saya ngajar gitu, Pak Irwan gimana caranya membuat hak veto itu hilang dan kemudian mungkin Indonesia bisa masuk di Dewan Keamanan. Saya bilang cuma satu, ini guyonan ya. Pastikan ada Perang Dunia Ketiga dan pastikan lagi Indonesia jadi pemenang, saya bilang. Maka kita akan masuk di sana karena pemenang pasti akan jadi pengatur. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, tadi saya sempat dengar ada penandatangan Taroma ya, Pak? Statuta Roma. Statuta Roma. Itu tuh seperti apa itu, Pak? Statuta Roma sebetulnya perjanjian internasional yang memang diantisipasi oleh seluruh negara-negara dunia. Sebetulnya sudah tahun 1948 statuta ini dicoba dibuat karena memang ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang tidak bisa diproses gitu oleh negara-negara di dunia. Yang kemudian justru negara-negara di dunia termasuk PBB itu hanya membentuk semacam komisi-komisi ad hoc untuk menyelesaikan masalah. Contohnya pelanggaran asasi manusia yang ada di Yugoslavia. Akhirnya hanya dibentuk sebuah tribunals yang memang bertugas untuk menyelesaikan masalah Yugoslavia saja. Yang sifatnya yang naturnya tribunals ini kalau masalah selesai maka dia dibubarkan gitu, dan dia tidak punya kekuasaan yang absolut untuk bisa memproses sebuah pelanggaran asasi manusia kecuali kasus itu saja gitu. Tidak bisa misalnya diperluas wilayahnya, nggak bisa lagi. Lalu kemudian ada juga masalah pelanggaran asasi manusia di Rwanda gitu. Dibentuk juga lah tribunal penanggulangan masalah kemanusiaan dan juga masalah institusi yang mengadili masalah pelanggaran asasi manusia di Rwanda. Selesai sampai di situ saja. Lalu kemudian semua orang bertanya lah, kalau begini kan kita susah, lebih baik kita buat yang permanen saja gitu. Walaupun kemudian ini diperdebatkan luar biasa. Amerika Serikat itu termasuk inisiator, Indonesia juga termasuk bagian yang sangat mensupport, tapi sampai dengan hari ini dua-duanya nggak masuk jadi peserta, boro-boro mau meratifikasi Statuta Roma itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang bertanya, lo bagaimana komitmen Indonesia terhadap pelanggaran asasi manusia? Ya, salah satunya kita juga belum pernah tuh meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 gitu, yang berujung pada pembentukan International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri di tahun 2002 gitu. Jadi sebetulnya komitmen-komitmen seperti inilah yang memang harus kita antisipasi betul. Walaupun kita mengetahui bahwa negara-negara di dunia itu kenapa tidak mau menandatangani Statuta Roma, karena memang sekali kita menandatangani atau meratifikasi Statuta Roma, maka jaksa-jaksa pengadilan Mahkamah Pidana Internasional itu berhak untuk menginvestigasi semua hal yang berada dalam negara kita dan kedaulatan kita rusak. Nah, itu yang ditakutkan oleh negara-negara dunia bahwa nanti ini berlebihan gitu. Malah kemudian nanti kasus lain yang muncul gitu dari proses itu. Saya kira ya ini perdebatan yang panjang gitu tentang bagaimana kemudian negara harus bisa menjunjung tinggi hukum internasional, tapi satu sisi juga dia harus menjaga kedaulatan negaranya gitu. Itu, Mbak. Oke, dari Statuta Roma ini dia bersifat mengintervensi ya berarti ya, Pak? Kalau misal orang sudah tanda tangan atau dia sudah meratifikasi gitu. Jadi itu harus jadi bagian dari hukumnya gitu dan dilaksanakan gitu. Seperti prinsip-prinsip keadilan transisional, bagaimana itu dapat diterapkan dalam konteks konflik bersenjata, lalu apa tantangan yang dihadapi di proses tersebut. Sama mungkin tadi penjelasan apa sih prinsip keadilan transisional itu ya, Pak? Ya, jadi dalam hukum internasional itu ada proses yang namanya pencarian keadilan pada saat
perang dan juga setelah perang gitu. Jadi memang negara-negara di dunia itu berusaha untuk menyelesaikan masalah pada saat perang dan juga setelah perang. Karena walau bagaimanapun keadilan terus dicari, walau bagaimanapun keadilan itu harus ditegakkan, tapi prosesnya sendiri panjang, tidak melulu masalah ke pengadilan dan lain sebagainya. Ada proses bagaimana pencarian fakta bersama, lalu membentuk komisi kebenaran contohnya gitu. Jadi ini adalah sebuah proses yang sangat panjang yang kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh negara tersebut baru kemudian masuk ke ranah internasional. Perlu diketahui kalau merujuk ke Mahkamah Pidana Internasional tadi Mbak, Mahkamah Pidana Internasional itu adalah pintu terakhir untuk bisa memproses atau mengadili seorang pelaku kejahatan hak asasi manusia di level internasional gitu. Karena walau bagaimanapun negara yang harus betul-betul bisa menyelesaikan masalah kalaupun terjadi masalah antar mereka gitu. Ada dua hal yang perlu dicatat bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah di Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri ada dua hal yang harus dilewati. Yang pertama adalah negara-negara tersebut unable, yang kedua negara-negara tersebut adalah unwilling. Unable itu mereka tidak bisa, tidak mampu, mungkin uangnya nggak ada, sumber dayanya nggak bisa, fasilitas nggak ada dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang unwilling memang mereka nggak mau. Kenapa? Pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran internasional rata-rata kan penguasa. Siapa yang mau Iya. lalu kemudian memaksa mereka untuk memproses itu semua gitu. Jadi proses ke pengadilan termasuk yang disebutkan Mahkamah Pidana Internasional sangat panjang. Tapi ada proses-proses lain yang bisa dinegosiasikan, dimediasikan untuk bisa membuat kejahatan-kejahatan ataupun pelanggaran asasi manusia itu tidak terjadi lagi. Ada yang disebut sebagai eh, perjanjian untuk tidak mengulang kejahatan yang sama di masa selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi hari ini untuk penyelesaian masalah keadilan transisional sendiri adalah masalah tadi saya sebutkan kedaulatan negara. Karena memang PBB itu dibentuk kalau kita merujuk ke pasal 2 ayat 1 Piagam PBB sendiri menyebutkan kedaulatan itu mutlak dimiliki oleh negara dan tidak boleh diganggu oleh negara lain gitu. Walaupun dalam teori sebelumnya banyak contohnya seperti Aristoteles atau Jean Bodang uh, dia menyebutkan bahwa uh, state sovereignty can be limited by others. Jadi sebetulnya kedaulatan negara itu bisa dibatasi oleh kedaulatan negara yang lain gitu. Meskipun masalahnya kadang-kadang misalnya nih Israel, siapa yang membatasi? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Arab saja berpecah belah ndak karuan kan begitu yang di sekitarnya gitu. Karena memang sudah disetting sejak awal bahwa mereka memang harus bercerai-berai. Jadi memang proses kedaulatan itu sendiri memakan dalam tanda kutip korban ya. Kalau misalnya menguntungkan lalu kemudian digunakan, tapi kalau tidak menguntungkan lalu kemudian dibuang gitu. Karena sebetulnya ada yang disebut sebagai intervensi kemanusiaan. Yang itu semua boleh kok menjadi lubang atau celah untuk bisa masuk pada sebuah negara yang melakukan pelanggaran hak asasi itu sendiri. Problemnya mau apa enggak melakukannya. Itu satu. Yang kedua, situasi politik di negara tersebut gitu. Situasi politik negara tersebut kira-kira mensupport enggak untuk bisa memproses penyelesaian dan juga menjunjung tinggi keadilan itu sendiri. Kalau negaranya sendiri amburadul, sistemnya tidak ada, pengadilannya tidak dibentuk, maka tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapa orang yang mau diadilin ini gitu. Siapa orang yang mau ditangkap ini, siapa orang yang mau dijadikan tersangka paling minimal gitu dalam kasus ini semua gitu. Sekali lagi saya sebutkan bahwa mereka rata-rata adalah penguasa yang kita punya masalah ketika sudah mulai berhadapan dengan kekuasaan seorang. Orang yang tidak berkuasa saja pengikutnya masih banyak tuh, apalagi kalau dia berkuasa penuh gitu. Yang selanjutnya gitu masalah lainnya adalah adanya perbedaan pemahaman antara hukum nasional dengan hukum internasional. Jadi memang karena kedaulatan merujuk pada poin pertama saya tadi, kadang-kadang hukum nasional ini nggak mau ngikutin hukum internasional dan itu banyak terjadi gitu. Padahal sebetulnya kalau kita melihat lagi bagaimana teori hukum internasional, teori hukum internasional itu sendiri harus didahulukan daripada hukum nasional. Tapi lagi-lagi karena negara di dunia menganggap kedaulatan itu adalah segalanya, makanya kemudian diutamakanlah hukum nasional. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Tadi sempat disebutkan itu salah satu
tantangan yang dihadapi itu Ya. karena ada perbedaan gitu kan, antara pemahaman hukum nasional sama Ya. internasional seperti itu kan Pak. Lalu apakah hukum internasional ini bisa mempengaruhi kebijakan nasional seperti itu? Terkait mungkin perlindungan minoritas sama penegakan keadilan sosial. Iya, sangat bisa sebetulnya. Kalau misalnya Mbak, yang paling sederhana adalah International Covenant Anti-Discrimination saja. Itu sebetulnya dari ICERT yang itu semua berasal dari PBB, itu semua berasal dari Covenant Internasional, itu semua berasal dari hukum internasional. Bahkan kalau Mbak melihat lagi bagaimana perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia itu asalnya dari hukum internasional, dari CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women gitu, yang kemudian dijadikan sandaran untuk bisa mendirikan Komnas Perempuan di Indonesia. Jadi sebetulnya peran-peran hukum internasional itu luar biasa gitu dalam hukum nasional dan memberikan pengaruh sangat signifikan gitu untuk bisa membentuk sebuah negara itu betul-betul menjadi negara yang berdaulat secara hukum gitu. Tapi sekali lagi, kalau saya sudah sampaikan tadi, ada teori John Austin gitu yang menyebut hukum internasional itu hanya sekedar positive moral authority. Kalau misalnya you mau melakukan, you punya moral, tapi kalau misalnya you tidak mau melakukan, you have no morality. Nah itu yang kadang-kadang dipandang sebagai, ya udah kalau saya punya kepentingan saya ikutin, kalau saya nggak punya kepentingan nggak usah saya jalankan gitu. Kalau misalnya orang ngomong, wah kalau begitu hukum internasional sangat dipengaruhi oleh politik. Politik dan hukum internasional itu seperti dua keping mata uang, dia berbeda tapi nempel satu dengan yang lainnya dan sangat berpengaruh sekali gitu. Itu tidak boleh pernah bisa dipisahkan antar keduanya, termasuk dari sisi sistem perekonomian, karena sistem perekonomian akan mengaruhi politik, politik akan mengaruhi masalah hukum. Kalau teman-teman juga melihat bagaimana situasi di Indonesia, ya ekonomi, politik, hukum, sistematis dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Gitu Mbak. Iya, mungkin nggak bisa disenggol juga ya ini isu-isu yang baru hangat akhir-akhir ini ya. Katanya kita mungkin nggak menyenggol itu ya teman-teman ya. Mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup dari kami ya Pak ya. Sebelum kita tutup, mungkin bisa menyampaikan pesan dan harapan gitu bagi penontonnya nanti, bagi Sobat OSDI 2024 khususnya. Gitu. Ini pesan secara umum atau terkait dengan topik? Secara umum? Secara umum. Bisa, topik pun bisa Pak. Oke, secara umum teman-teman semua, ketika teman-teman mulai memasuki jenjang perkuliahan di S1, satu hal yang perlu diyakini, tempat terbaik untuk membuat diri teman-teman hebat itu justru ketika teman-teman melangkahkan kaki teman-teman semua masuk ke jenjang S1, sarjana, dan itulah tempat teman-teman untuk bisa menempa diri. Mulai teman-teman belajar dengan disiplin, mulai juga aktif berorganisasi dan juga perkuat ruhiyah teman-teman semua, karena teman-teman semua adalah bagian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, orang-orang yang harusnya siap untuk membangun bangsa, negara, dan juga agama kita. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk teman-teman semua, mau berasal dari manapun teman-teman semua, ketika S1 di UMY teman-teman harus jadi luar biasa, karena UMY muda mendunia. Terima kasih. Muda mendunia. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami ya, dan untuk Sobat OSDI semuanya khususnya. Terima kasih juga karena memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kami seperti itu. Mungkin Sobat OSDI semuanya, kita akhiri jumpa kita pada kali ini. Selamat siang lagi, ya selamat siang lagi. Semoga bisa beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.